Persiapkan hati kalian, Alkitab kalian, dan jangan lupa ya, nanti ada ayat Alkitab yang harus kalian hafalkan. Bu Eni, Ya Pak Isa, pertama kali kita sebaiknya nyanyi atau berdoa dulu? ya harus berdoa dulu kan Pak Isa. Itu kan mau ibadah. Iya. Bu Eni, pimpin doa ya. Oh iya. Ya. Mari anak-anak di rumah kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami mau memuji-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami bisa beri yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya anak-anakku. Amin, Yuk, Pak. kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita nyanyi KASIH. Semangat. Semangat. Yuk, gini yuk. Sampai berdiri. Boleh nggak marah-marah? Tidak boleh. Iya, nanti kalau marah-marah nggak seperti Tuhan Yesus ya. Iya. Kita jadi nggak bisa masuk surga kalau marah-marah terus. Betul nggak Kak Isa? Betul Bu Eni. Jadi harus apa Pak? Harus sabar. Sabar. Anak-anak di rumah juga sabar ya. Ya, kalian harus sabar ya, supaya kalian sebagai anak-anak yang milenial harus menuruti apa kata orang tua. Yuk, kita Memuji Tuhan. lanjutkan lagi memuji Tuhan. Kak Isa, masih ada pujiannya kedua loh yang selanjutnya. Iya. Kita masih memuji Tuhan loh. Benar. Kita Pujian apa ya, Pak? nyanyikan tangan kiri, tangan kanan. Mempunyai Jari. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke
dengarkan pujian dari kelas 2. Silakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya Tuhan, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Puji Terima kasih atas persembahan Bina Iman dari kelas 2. Dipersiapkan untuk minggu depan kelas 1. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dulu lagu Pujian lingkup Lingkup itu itu. saya. Gelas
bisa bertemu kembali ya lewat Bina Iman. Nah, hari ini Bu Misi akan menyampaikan pesan Tuhan buat anak-anak. Tapi sebelum kita akan mendengarkan pesan Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan pesan Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus akan menolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik apa pesan Tuhan buat kami dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini Bu Misi mau mengajak kalian untuk bersama-sama belajar tentang kasih. Kalau anak-anak perhatikan, anak-anak belajar biasanya kasih itu diibaratkan bentuknya seperti hati, ya, love. Nah, hari ini kasihnya itu lebih khusus belajar tentang bahwa kasih itu murah hati. Murah hati. Kita akan belajar dari kitab. Anak-anak bisa lihat sudah bisa membaca, bisa dibuka di kitab 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Misi bacakan ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, selain di kitab 1 Korintus 13 ayat yang keempat ini tadi, juga ada di kitab Matius. Ya, kitab Matius pasal yang kelima. Matius 5 ayat yang ke-7. Bunyinya seperti ini anak-anak. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Wah, di Alkitab dituliskan beberapa kali kata murah hati. Murah hati itu artinya apa sih? Nah, kalau Bu Misi lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati itu artinya adalah suka memberi, suka berbagi dengan orang lain, tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, dan baik hati. Wah, ternyata artinya murah hati itu banyak sekali ya. Tidak hanya memberi berarti tidak hanya berupa makanan, uang, tapi sini juga dikatakan penyayang dan pengasih, berarti juga bisa dalam bentuk perhatian, doa, dukungan, dorongan yang baik. Ketika ada teman yang sedih, diberi hiburan, dihibur. Nah, tapi anak-anak, ada loh orang yang bermurah hati itu, tapi karena ada tujuannya yang tidak benar. Tujuan yang tidak benar dalam bermurah hati itu apa? Contohnya nih, aku mau ngasih ke Bu Putri. Soalnya kan kemarin kan Bu Putri kan sudah baik hati sama aku kemarin dijajain. Nah, hari ini aku juga aku mau kasih Bu Putri biar besok aku dijajakin lagi sama Bu Putri. Nah, kayak gitu berarti apa? Berarti tujuannya yaitu karena dia balas budi. Nah, kita balas budi. Terus apa? Dia juga mengharapkan nanti dia mengharapkan balasan. Nah, itu kira-kira baik gak anak-anak? Tidak baik ya. Nah, bermurah hati dengan tujuan seperti ini tidak baik. Ada juga bermurah hati, tak kasih jajan. Terus ketika temennya nyicipin, kok rasanya kayak gini sih, kecut sekali sih mangganya. Jajan mangganya
Berarti memberinya, bermurah hatinya karena apa? Karena dia nggak suka. Berarti memberi sesuatu ke orang lain itu yang tidak baik, ya, tidak yang terbaik. Tuhan mengajarkan pada kita ketika kita bermurah hati, berilah yang terbaik, bukan yang terjelek kayak tadi. Ada juga, nah nih kamu tak kasih nih, terus kenapa ya? Kira-kira kok dia kasih? Karena aku kan orangnya kan baik hati, aku kan tidak sombong, suka memberi, suka membantu. Nah, tujuannya apa? Biar dilihat orang lain terlihat baik. Nah, tujuan murah hati seperti ini juga tidak baik anak-anak, ya. Dia juga, nih tak kasih, beneran nih buat aku. Kan kamu kan sukanya ini, jajan ini, kok dikasih ke aku? Iya, tak kasihin kamu. Habisnya mamaku sih yang nyuruh sih. Kamu sih bilang ke mamaku kalau kamu punya jajan itu, jadinya mamaku bilang, ayo kasih temennya. Jadinya kamu tak kasih. Nah, itu kan memberi karena terpaksa. Nah, ini juga tidak baik anak-anak, tujuan seperti ini, ya. Nah, anak-anak ketika kita memberi, kita bermurah hati kepada orang lain, berilah yang terbaik. Memberi dengan ketulusan hati kita, ya, bukan karena paksaan, bukan karena kita mengharapkan sesuatu. Di dalam Alkitab anak-anak, Alkitab ini berisi firman Tuhan. Ada beberapa cerita tokoh Alkitab di sini. Ada beberapa contoh tokoh yang murah hatinya. Di Perjanjian Lama ada cerita tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham ini bapak orang percaya. Dia terkenal sebagai bapak orang percaya. Nah, dia punya saudara namanya Lot. Nah, Lot ini suatu hari Lot dan Bapak Abraham mereka berpindah ke suatu tempat. Mereka berbagi lahan untuk domba-dombanya. Bapak Abraham ini lebih tua dibandingkan dengan Lot. Tapi Bapak Abraham ini dia berbaik hati, bermurah hati. Dia bilang sama Lot, saudaranya, kamu boleh pilih lahan mana yang mau buat kamu dan domba-dombamu. Nah, Lot dia memilih tanah yang subur, yang rumputnya bagus, yang lebih luas buat domba-dombanya, buat tempatnya. Nah, apakah Bapak Abraham marah? Tidak, anak-anak. Bapak Abraham dia bermurah hati. Dia memberikan yang terbaik. Dia mempersilahkan saudaranya untuk memilih terlebih dahulu. Itu adalah salah satu contoh tokoh kita Bapak Abraham, ya, bermurah hati. Dia memberikan yang terbaik. Dia tidak marah. Nah, ada juga di kitab Perjanjian Baru ada cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Anak-anak pasti pernah dan suka mendengar cerita ini. Kalau sekolah minggu pernah pasti. Nah, di situ dikisahkan tentang seorang Samaria yang baik hati. Waktu itu ada seorang dari Yerusalem turun ke Yeriko dan dia dirampok. Nah, ada imam yang lewat, ada orang Lewi yang lewat, tapi tidak mau menolong orang yang dirampok itu. Nah, tapi ada bapak yang ini yang baik hati ini, orang Samaria yang baik hati ini. Dia mau menolong orang yang dirampok tadi. Padahal dia tidak mengenal orang itu, anak-anak. Tapi karena dia punya belas kasihan, rasa kasih, menyayangi, dia mau menolong orang itu, dibawa, dinaikkan ke keledainya, dibawa ke tempat penginapan, di sana diobati, diberi tempat tinggal, dibayari penginapannya. Dia tidak memandang, itu temanku atau itu dari bangsaku, dari kotaku. Tidak, dia tidak mengenal orang itu, karena belas kasihannya, kebaikan hatinya, kemurahan hatinya, dia mau menolong.
di Alkitab ada satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah teladan utama juga buat kita. Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya, mau menolong orang yang sakit, orang yang kelaparan dia beri makan, orang yang sakit dia sembuhkan. Itu juga menunjukkan belas kasihan, kemurahan hatinya. Karena dalam bermurah hati itu berarti juga bahwa ketika kita bermurah hati, kita itu juga mampu melihat penderitaan, kekurangan orang lain. Dan kita tidak hanya melihat itu, tapi kita ada perasaan, rasa kasihan, simpati. Dan dari rasa simpati itu ada suatu tindakan untuk menolong. Karena kalau tidak ada tindakan untuk menolong, walaupun kita punya rasa kasihan, rasa simpati, tapi itu tidak ada gunanya. Itu sama saja dengan kita tidak mempunyai kasih, kita tidak bermurah hati. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar, kita diingatkan Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mempunyai kasih, yang murah hati, mau memberi kepada orang lain dengan tujuan yang baik, meneladani Bapak Abraham, memberikan yang terbaik, meneladani orang Samaria yang baik hati, yang menolong walaupun tidak mengenal orang itu, meneladani Tuhan Yesus yang mau mengasihi siapapun dan dimanapun juga. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan mau memiliki sikap kasih yang murah hati. Ayat hafalannya anak-anak hari ini, anak-anak boleh pilih. Ada dua. Yang pertama dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat, dan yang kedua Matius 5 ayat yang ke-7. Anak-anak boleh pilih salah satu ayat itu. Jadi pegangan buat kalian. Ingat, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Beroleh kemurahan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tapi jangan sekali-sekali kalian melakukan kebaikan, kemurahan hati karena kalian ingin mendapatkan sesuatu. Tapi ingat, Tuhan Yesus sumber kemurahan pasti akan memberikan berkat bagi kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai kasih, yang mau bermurah hati kepada orang lain. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami memiliki empati kepada orang lain. Ketika ada teman kami yang membutuhkan, baik itu pertolongan atau hal-hal yang lainnya Tuhan, beri kami kemampuan untuk melihat hal itu, beri kami kemampuan juga untuk menolong mereka. Kami ingin seperti Tuhan Yesus yang murah hati. Kami ingin seperti Bapak Abraham dan juga orang Samaria yang baik hati. Tolong kami Tuhan, supaya kami dimanapun kami berada, kami bisa bermurah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan pesan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Bina Iman hari ini. Jangan lupa ya Pak ya, like, subscribe, dan komen. Ingat loh ya anak-anak, jangan lupa itu tadi. Terus ingat ayat hafalannya juga dihafalkan. Kemudian dicatat di mana Pak? Di buku tugas kalian masing-masing. Dan ingat ya, hari Senin kumpulkan bersama dengan gurumu ya. Terus jika kalian hari Senin mengumpulkan tugas, jangan lupa membawa bersama.